Sudah puluhan tahun aku berdiri di sini, bertancap diam di sudut taman kota yang sepi. Kayuku sudah mulai pecah dimakan cuaca, warnanya memudar karena terik matahari dan dinginnya hujan. Namun, meski aku tak bisa bicara, aku adalah pendengar yang paling setia. Aku telah mendengarkan ribuan percakapan manusia, mulai dari janji manis sepasang kekasih hingga amarah dari mereka yang bertikai. Akhir-akhir ini, suasana di taman terasa berbeda. Udara terasa lebih berat, seolah penuh dengan ketegangan. Bukan karena cuaca yang sedang buruk, melainkan karena hiruk-pikuk berita yang keluar dari ponsel orang-orang yang duduk di atasku. Mereka sedang meributkan sesuatu yang bagi sebuah bangku tua seperti aku terasa sangat rumit, yaitu tentang selembar kertas yang mereka sebut ijazah. Beberapa waktu lalu, seorang pemuda duduk di atasku sambil menyimak video dengan volume suara yang cukup keras. Dari layar itu, dengar suara Roy Suryo yang menggelegar. Kalimatnya tajam, menusuk, dan tanpa ragu. Dia bicara tentang penolakan. Dia berkata dengan tegas bahwa dirinya tidak butuh maaf dari seorang Jokowi. Baginya, kata maaf itu hanyalah sebuah panggung, sebuah upaya agar sang mantan pemimpin tetap bisa tampil di depan kamera dan menjaga namanya agar tidak tenggelam dari perbincangan publik. Aku bisa merasakan getaran dari tangan pemuda itu, seolah ia pun ikut terbawa oleh emosi dalam suara itu. Tidak berhenti di situ, narasi terus berlanjut pada keyakinan yang tak tergoyahkan. Roy Suryo tetap berdiri pada pendiriannya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa ijazah yang diperdebatkan itu adalah palsu. Dia mengeklaim memiliki bukti-bukti kuat yang sedang ia simpan rapat, hanya untuk dibuka nanti saat waktu yang tepat tiba di ruang persidangan. Di mataku yang tua, manusia seringkali berperang demi sebuah kebenaran yang mereka yakini masing-masing. Meski terkadang kebenaran itu tersembunyi di balik tumpukan dokumen yang membingungkan. Lalu, terdengar suara-suara lain yang mencoba meruntuhkan benteng pertahanan Roy. Mereka mulai menyerang kredibilitasnya, mempertanyakan statusnya sebagai seorang ahli telematika. Mereka bertanya, "Mana bukti sertifikatmu? Siapa yang mengakuimu sebagai ahli?" Namun, Roy membalasnya dengan deretan sejarah. Dia menceritakan jejak langkahnya sejak tahun 2003, menangani kasus-kasus besar, mulai dari rekaman tokoh penting hingga foto-foto yang menghebohkan negeri ini. Dia ingin dunia tahu bahwa dia bukanlah orang baru yang tiba-tiba muncul dari pinggir jalan. Debat itu semakin memanas ketika menyentuh urusan uji forensik. Roy menuntut keadilan yang transparan. Dia menginginkan pemeriksaan ulang yang benar-benar independen di hadapan hakim. Namun di sisi lain, lawan-lawannya berdiri dengan kepercayaan diri yang luar biasa tinggi. Mereka bilang mereka yakin 1000% bahwa bukti yang ada saat ini sudah sah dan tidak mungkin bisa terbantahkan lagi. Mereka merasa kasus ini sebenarnya sudah selesai, terkubur rapat oleh fakta-fakta yang sudah ditemukan penyidik. Namun, di antara semua perdebatan itu, ada satu kenyataan yang terasa sangat dingin. Aku mendengar bahwa meski ada tangan yang mungkin terbuka untuk memaafkan di ruang pribadi, namun di mata hukum, pintu itu tetap tertutup. Proses hukum ditegaskan akan terus berjalan tanpa ampun. Hukum memang seperti besi yang kaku. Ia tidak punya perasaan seperti kayu-kayuku yang mulai rapuh. Ia berjalan lurus mengikuti aturannya sendiri, tanpa peduli pada air mata atau kata maaf yang diucapkan di luar ruangan sidang. Kini, matahari mulai terbenam dan taman kembali sunyi. Pemuda itu telah pergi meninggalkan aku sendiri dalam kegelapan. Aku tetap di sini menjadi saksi bisu atas pertikaian manusia tentang selembar kertas, tentang harga diri, dan tentang kekuasaan. Sebagai bangku tua, aku hanya bisa bertanya-tanya dalam diam. Siapakah yang akhirnya akan tersenyum saat waktu mengungkap segalanya? Karena pada akhirnya, hanya waktu yang tidak pernah bisa berbohong.